Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan saya di RG Mechanic and Review. Oke, kali ini kita akan mereview sebuah produk Angel Grinder ya, atau mesin gerinda dari produk DCK. Ini produk terbaru ya dari DCK, yang mana ini cukup murah sekali. Di harga kemarin saya beli di 275.000 kalau tidak salah ya, karena kena diskon. Untuk wattnya sendiri ini cukup rendah ya, bisa di listrik 1300 ya, karena wattnya ini di sekitar 800 watt. Oke teman-teman, kita lanjut untuk mereview apa saja kelengkapannya dan bagaimana kualitas dari mesin gerinda DCK ini. Oke teman-teman, yang pertama kita lihat dari packagingnya ya, atau kardusnya. Untuk segi rating atau penggambaran cukup bagus ya teman-teman, bisa dilihat dan bisa dibaca dengan jelas. Oke, dari tampak depan yang pertama kita bisa baca seri dari mesin gerinda ini ya, KSM 13-100. Ada tulisannya profesional Angel Grinder ya. Sini ada tulisan dalam berbagai bahasa. Yang pertama nih, Indonesia mesin gerinda tangan. Oke. Kemudian di samping kanan sudut bawah diameter 100 mm, artinya ini untuk cutting wheelnya atau mata gerinda poles saw blade-nya ini di diameter 100 mm ya teman-teman, atau 4 inci. Kemudian untuk RPM di 13.000 RPM per menit. Untuk wattnya daya listrik yang dibutuhkan 820 watt ya teman-teman. Nanti kita lihat apakah ini saat inputan awalnya aja atau setelah beroperasi pun di 820 watt ya. Oke. Kemudian ada logo DCK. Ini sama saja. Di bagian belakang ini ada tulisan sama ya dengan yang tadi saya sampaikan. Relatif inputnya 820 watt, relatif speed 13.000 per menit. Maksimum wheel diameter atau mata cuttingnya tadi diameter 100 mm atau 4 inci. Untuk beratnya sendiri 1,5 kg ya. Ini diproduksi dari Jiangsu Dongcheng ya. Intinya ini Dongcheng Group ya teman-teman. Satu grup dengan Dongcheng dan DCA. Oke. Sama semua, kita buka. Oke, yang pertama. Dalam kardusnya kita menemukan buku manual ya, atau petunjuk manual mesin peralatan. Yang mana sepertinya sudah dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Kita buka, kita cek, karena ini sudah masuk resmi di Indonesia. Yes, sudah bahasa Indonesia ya teman-teman. Oke, untuk kartu garansi, dan kita diberikan cadangan ya untuk karbon berasnya, satu set. Kodenya KSM 13-100. Mantap, sudah ada karbon beras cadangannya ya. Oke, kita singkirkan. Kemudian kita dapat blade guard. Blade guardnya ini terbuat dari besi ya teman-teman, besi yang sangat kokoh, kuat. Oke. Kemudian kita dapat lagi ini ya, kunci untuk mengencangkan dan mengendorkan mata gerindanya. Udah habis. Terakhir kita dapat ini ya teman-teman, unitnya itu. Kita singkirkan. Mohon maaf nih teman-teman, saya lagi pilek ya, batuk. Oke, yang pertama unitnya teman-teman. Kualitas kabel oke. Panjang kabelnya mungkin ini di sekitaran 1,5 meter ya teman-teman, 1 sampai 2 meter. Sini ada tulisan untuk spesifikasi dari gerindanya ya. Bisa teman-teman lihat, baca ya. Untuk voltage-nya sendiri di 220 sampai 240 volt ya teman-teman. Untuk frekuensi di 50 sampai 60 Hz.
Untuk wattnya sendiri atau daya input listriknya 820 watt, untuk kecepatan putaran 13.000 per menit ya. Diameter wheelnya atau cutting wheelnya di 4 inci atau 100 mm, dan untuk diameter studnya ya di M10 ya. Ini sudah tersertifikasi K3L ya ini teman-teman. Oke. Kemudian di samping kanan teman-teman, samping kiri ya. Samping kiri tidak ada tulisan, kita ada menemukan tulisan DCK yang emboss ya, timbul. Untuk bahannya sendiri sudah tidak diragukan lagi ya teman-teman, ini brand global, cukup kokoh sekali plastiknya, plastik ABS-nya. Mantap. Sini ada sirip untuk mengeluarkan panas ya, biasanya ini angin dari dalam keluar untuk membuang panas. Untuk headnya sendiri terbuat dari logam cor-coran. Ini untuk lock spindalnya saat memasang atau mengendorkan mata gerinda ya. Oke, ini yang M10 nya ya, stud ini. Oke, ini M10. Untuk on off nya sendiri ini sudah ada di buritan ya di belakang teman-teman. Ini aman jadinya kita saat bekerja, jadi debu tidak masuk ke ini ya. Cukup aman sekali, dan ini cocok sekali kalau kita mau pasang di apa namanya, stand grinder ya, atau dudukan gerinda yang biasa ada kan yang bisa sliding itu. Nanti kita coba, kebetulan saya sudah punya untuk mesin dudukan, nanti ini rencananya saya pasang di dudukan mesin gerinda ya. Dan ini kebetulan memang switchnya di belakang, jadi sangat cocok sekali. Oke teman-teman, mungkin dari versi awalnya nih, saya sih kekurangannya ini tidak dilengkapi oleh handle ya teman-teman. Handle saat kita untuk menggerinda biasanya kan dipasang di sini nih handlenya, atau di sini. Nah, ini tidak dilengkapi. Mungkin untuk memangkas harga ya teman-teman. Mengingat harganya ini cukup murah sekali. Saya pas diskon itu kemarin 275, dapat lagi diskon di Shopee, jadi di 250.000. Dengan harga 250.000 kita sudah mendapatkan sebuah mesin gerinda yang cukup oke, baik secara wheel quality. Kalau performa nanti ya kita cek. Ini cukup mantap. Secara brand global ya teman-teman. Oke, kita lanjut di pengujian ya teman-teman. Sekalian akan saya pasang dulu di stand gerindanya. Oke teman-teman, mesin gerindanya sudah saya pasang di standnya ya, atau di dudukannya. Oke, sambil kita sekalian saja ya review untuk dudukan mesin gerindanya ini. Ini untuk dudukan mesin gerindanya saya beli di harga 320.000 ya teman-teman. Pasarannya 375, saya kemarin kena diskon 320-an. Sini ada ini generik ya teman-teman, sepertinya, karena tidak punya merek tertentu. Cuma ada seperti ini modelnya 612509 Angel Grinder Stand. Nah, tapi saya lihat yang merek Bestool pun sama aja seperti ini bahannya, cuman tempelan stiker aja. Jadi ini sama aja sebenarnya barangnya dengan merek Molar, merek Bestool atau yang lain ya. Oke teman-teman, di sini ada handle-nya ya, handle untuk naik turunnya ini si gerinda, cukup smooth sekali, bagus, cukup smooth. Dan di sini ada gripnya, jadi tidak licin ya saat kita pegang. Oke teman-teman, nah ini untuk ngatur, untuk ngunci ya, ngunci si gerindanya di stand ini. Jadi ada dua baut yang untuk bertugas sebagai pengunci ya, satu ini, satunya di sisi bawah. Nah yang ini. Oke, dan ini saat kita setting sudut juga harus agak kendor ya teman-teman, karena nanti kita setting sudut. Nah ini untuk setting maju ke arah sana mata gerindanya nih, sama yang bawah satu ini. Jadi kita tinggal setting saja, karena ini kan harus siku ya teman-teman,
supaya tentunya nanti saat pemotongannya juga bagus ya teman-teman. Ini saya pakai ini ya, pakai siku. Tadi saat mukulnya diukur ini kelurusannya antara ini dengan base-nya itu. Dia harus sudut, cuman ini sudah kehalang ini ya. Jadi saya tidak bisa lagi nih. Tadi sudah saya ukur sudutnya sama dari ujung sampai ujung ini harus rata ya teman-teman. Nih teman-teman, lihat. Susah saya pegangnya ya. Karena ini sendiri ini di rumah. Seperti ini. Nah, tuh. Cukup rata ya. Tuh. Di belakang pun sama. Jadi seperti itulah teman-teman. Kita harus ukur sudutnya dulu. Nanti bisa disetting-setting ya. Bisa dimaju mundurkan. Ini adjustmentnya yang ini. Ini yang ini. Sama yang ini. Nah, jangan lupa saat awal perakitan ini yang kunci L3 biji ini jangan kencang dulu. Jadi harus pastikan dulu ini sudah sudut, sudah benar, baru semuanya dikencangkan ya teman-teman baut-bautnya. Untuk bahannya sendiri base plate-nya besi ya teman-teman, besi pelat, bagus, tebal sekali. Dan ini untuk ragumnya juga sudah quick release, bisa maju mundurnya quick release tuh, seperti itu tuh. Dan bisa juga pakai ini putaran, cuman kan lama. Kalau kita misalkan benda yang di cepitnya itu tipis kan lama, jadi mendingan pencet quick release nya baru kita maju mundurkan. Mantap. Ini untuk blade guide-nya dari plastik ya teman-teman. Oke, plastik biasa. Di sini juga ada untuk pengatur pemotongan ya. Bisa sampai 45 derajat ya teman-teman. Ini. Jadi nanti ini diarahkan ini. Ini kita kendorkan kunci L-nya, baru ininya nanti diarahkan ke sudutnya saat pemotongan. Oke teman-teman, untuk bahan railnya atau apa ini namanya ya, silindernya ini juga bagus ya, tebal. Stainless steelnya tebal, bagus dan kokoh. Mantap teman-teman. Jadi enak, lebih safety dan lebih enak juga saat bekerja ya teman-teman. Nanti kita tes ini sekalian, kita belum review untuk RPM gerindanya berapa sih yang didapat sebenarnya, dan bagaimana nanti first impressionnya saat kita pemotongan ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk assemblingnya sendiri teman-teman gampang ya. Nanti teman-teman tinggal ini aja nih, lihat di gambar kardusnya aja sudah bisa kita assembling atau merakit, karena cukup mudah sekali. Walaupun datangnya pretelan ya teman-teman, cuman tetap untuk pemula pun tetap bisa gampang ya teman-teman masangnya. Tinggal kita lihat gambar di sini di kardusnya. Tuh, ini untuk spare partnya. Jadi kita tinggal lihat contoh gambar di kardus ini, tentunya sudah bisa ya. Ini saya bilang tadi ya, ini tidak ada mereknya, tetapi saya bandingkan dengan merek Besto, sama saja ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk tes performanya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita coba untuk pengukuran input powernya ya, saat awal start itu berapa. Oke, ini akan saya on kan.
switchnya. Oke teman-teman, untuk watt input awalnya di 450-an ya, sekitar segitu. Coba nanti kita saat ada beban berapa ya. Oke teman-teman, kemudian kita akan melakukan pengukuran RPM unit ya, berapa RPM untuk gerinda ini saat kita lakukan tanpa beban ya teman-teman. Ini sudah saya pasang spotlightnya di sini. Kita tembak. Oke teman-teman, untuk RPM di 10.000 ya, kira-kira seperti itu, 9.999 ya, range 10.000 lah. Oke, walaupun speknya tadi yang tertulis kalau tidak salah lah ini ya, berapa tadi, coba saya lihat ikan busuk dulu, 13.000 ya, tertulis di kardus ya teman-teman. Tidak sesuai aktualnya ya, aktual pengukuran kita di 10.000, selisih 3.000 ya RPM. Tapi kalau untuk sekedar motong sebenarnya sudah mumpuni ya teman-teman, dengan RPM 10.000. Karena saya pakai yang Bosch GWS 060 itu juga RPM-nya dari yang ditargetkan 12.000, 11.000, aktualnya cuma 8.000-an. Dan itu sudah cukup mumpuni juga untuk motong-motong sekedar besi-besi hollow atau besi-besi ketebalan di bawah ya 5 cm, ya 5 cm ke atas lah, di bawah 10 cm masih bisa itu. Oke teman-teman, kita lanjut untuk coba ya kita lakukan pemotongan di besi hollow ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba melakukan pemotongan ya besi hollow. Ini ketebalannya besi 2 mili ya, ketebalannya 2 mili, 2 kali 3 ya teman-teman, 2 kali 3. Kita coba potong bagaimana feelnya menggunakan pemotongan yang pakai gerinda DCK ini ya, gerinda murah meriah. Dan kita menggunakan juga dudukan stand ya teman-teman. Jangan lupa ya, sebelum melakukan pemotongan kita menggunakan tentunya ya safety, dari mulai sarung tangan, kemudian face shield ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya ada terbangan serbuk yang terbang ke mata ya teman-teman. Jadi pastikan kita menggunakan sesuai safety ya teman-teman. Oke, saya kunci dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, kita coba sekali lagi teman-teman. Mohon maaf, ini saya lagi di luar, jadi karena rumah saya dekat jalan teman-teman, jadi ya berisik ya. Depan rumah ini jalan raya. Kita tes lagi. Kita masuk sekali teman-teman. Kalau jangan lupa supaya ada sliding ya. Potongannya juga halus ya teman-teman. Kalau ini sih mungkin tergantung mata pisaunya ya. Kalau mata pisaunya bagus, ya insya Allah potongannya juga rapi ya. Untuk sudutnya coba saya ambil ya teman-teman. Ini dulu kuncinya. Untuk hasil cukup presisi sekali ya teman-teman, mantap. Coba kita potong sudut ya teman-teman, untuk memastikan apakah ini bekerja dengan sempurna ya, apa mesin gerinda ini. Oke teman-teman, untuk melakukan pemotongan sudut, pertama-tama kita harus mengendorkan ini ya, kunci L ini, untuk kita bisa memutar rangkumnya ini ya ke arah sudut 45 derajat. Kita mundurkan dulu bloknya. Nah ini kita paskan di angka, ini ada lurusannya di angka 45 derajat. Setelah lurus, baru kita kencangkan lagi. Ini kalau lagi setting-setting gini, jangan lupa ya untuk arus listriknya kita cabut dulu ya dari stop itunya, supaya mencegah hal tidak diinginkan ya. Habis itu setelah kita lurus, baru kita kencangkan kembali sambil tahan ya teman-teman, biar nggak geser. Oke, kita tes, lakukan pemotongan sudut ya. Masukkan jadinya, kita dapatkan rangkumnya, kita kunci, jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong ya teman-teman. Oh, saya lupa belum sambungkan listriknya. Saya sambungkan dulu, guys.
sudutnya kelihatan ya teman-teman. Nah, bagus ya. Coba kita pakai ini aja, ini kurang halus nih potongannya. Kita pakai penggaris sudut. Pakai ini sih lurus ya teman-teman, cukup bagus sekali. Coba kita pakai sapinya. Dan hasilnya, weh, mantap teman-teman ya. Cukup presisi sekali. Ini kita lihat, tidak ada celah sama sekali. Mantap. Rekomendasi saya nih untuk bor ininya ya, bor standnya teman-teman. Bagi teman-teman yang menginginkan pemotongan akurat untuk sudut dan sebagainya, boleh dicoba untuk menggunakan standnya ya, stand gerindanya ini. Ini cukup terjangkau juga harganya, di harga 300 ribuan saja. Hasil kerja kita jadi lebih bagus, dan yang tentunya untuk kerja kita juga lebih safety ya teman-teman, karena ada dudukan ininya ya teman-teman. Jadi kita tidak langsung pegang mesin gerindanya, tentunya lebih solid. Ini cukup smooth juga ya, mantap teman-teman. Oke, nah, jadi coba kita ukur suhu ya teman-teman. Kalau melakukan pemotongan tadi, suhunya di 41 ya teman-teman. Dan ini terhitung normal ya. Coba kita di motornya, mana dingin. Ini yang panas hanya di headnya ya teman-teman. Di headnya di angka 41 derajat. Ini sini nih. Ini 41,9 ya, hampir 42. Oke, untuk suhu cukup bagus ya teman-teman, normal-normal saja. Oke teman-teman, kita sampai di kesimpulan. Setelah saya mencoba menggunakan gerinda tadi ini ya, gerinda DCK ini yang harganya murah meriah, untuk tenaga cukup oke ya teman-teman, cukup irit sekali untuk tenaganya. Dengan harga 250 sampai 275 ribu, ini sudah sangat cukup worth it sekali ya untuk dibeli. Apalagi cuma untuk sekedar pekerjaan-pekerjaan ringan ya teman-teman, memotong mesin hollow atau memalut ringan ya. Kemudian yang kedua, dengan ditambahkannya dudukan gerinda ini atau angel di setan gerindanya ini cukup membantu sekali ya pekerjaan kita. Jadi lebih enak ya teman-teman, lebih safety, dan bisa memotong sudut dengan sangat akurat ya teman-teman. Tadi setelah kita uji coba mengukur 45 derajat, pemotongan 45 derajat, hasilnya cukup presisi sekali ya teman-teman. Yang 90 derajatnya juga cukup oke. Artinya settingan dari si angel gerinda ini cukup pas ya teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman beli dan kurang akurat, itu bisa disetting-setting teman-teman dengan cara menggunakan kunci L-nya, terus kita setting-setting rubah-rubah. Oke teman-teman ya. Kemudian yang kedua, dari segi kualitas gerindanya ya teman-teman. Ini tidak panas ya teman-teman. Setelah kita melakukan beberapa kali pemotongan, tadi
suhunya hanya mencapai di 41 derajat atau 42 derajat saja, dan itu normal-normal saja untuk sebuah gerinda ya teman-teman. Mungkin masukan dari saya sih ini tidak dilengkapi ini aja ya. Kalau misalkan kita tidak menggunakan stand gerinda ini tidak dilengkapi handle untuk gerindanya ya. Mudah-mudahan sih jadi masukan buat DCK bisa melengkapi handle-nya ya. Oke, untuk good quality cukup oke, untuk pemakaian cukup oke. Saya rekomendasi ini layak untuk dibeli ya teman-teman. Mungkin itu saja. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe untuk membantu kelangsungan dan berkembangnya channel saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.